Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syajaratin Aslin Nuronia akan mempraktekkan model pembelajaran STAD, Student Team Achievement Division. Apa itu model pembelajaran STAD? Pembelajaran STAD merupakan salah satu strategi pembelajaran kooperatif yang dilakukan dengan cara membagi peserta didik dalam beberapa kelompok kecil dengan kemampuan akademik yang berbeda-beda, agar saling bekerja sama untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran. Nah, bagaimanakah langkah-langkahnya? Pertama, penyampaian tujuan dan motivasi. Yang kedua, pembagian kelompok. Yang ketiga, guru mempresentasikan materi. Yang keempat, kegiatan belajar dalam tim. Yang kelima, kuis atau evaluasi. Dan yang terakhir, pemberian penghargaan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Guru memasuki kelas dengan senyum, kemudian mengucapkan salam, dan menanyakan kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan dirapikan tempat duduknya. Yang ada di atas meja hanya buku dan alat saja. Sudah rapi semua? Benar, Bu. Sekarang silakan Mbak Risma dibimbing berdoa. Oke, teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal Alamin. Doa selesai. Baik, Ibu akan mempresentasi kehadiran kalian terlebih dahulu. Santri Harisma, Hadir, Bu. Hijazi Maulidina, Hadir. Edi Muslihatin. Hadir. Baik, hadir semua ya. Iya, Bu. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mendiagnosis gaya belajar kalian terlebih dahulu. Pertama, kalian siapkan selembar kertas beserta alat tulis. Nanti Ibu akan bacakan soal, kemudian kalian pilih jawab A, B, atau C, nanti ditulis di kertasnya. Baik, langsung saja pada soal yang pertama. Ketika berbicara, kamu A. berbicara dengan tempo cepat, B. berbicara dengan tempo sedang, C. berbicara dengan tempo lambat. Sudah? Sudah. Lanjut kepada soal yang nomor 2. Bagaimana cara kamu menghafalkan materi? Yang pertama, A. menulisnya berulang-ulang, B. mengulangi kata-kata sekeras mungkin, C. menghafal sambil jalan-jalan. Lanjut nomor 3. Apa yang bisa membuatmu terganggu? Yang A. benda-benda di sekitar, yang B. suara, yang C. gerakan. Lanjut pada nomor 4. Apa yang lebih kamu sukai? Yang A. lukisan, yang B. musik, yang C. olahraga. Sudah semua? Sudah. Lanjut pada soal yang terakhir. Ketika akan tidur, apa yang terpenting buatmu? Yang pertama, yang A. kamar yang gelap atau terang, yang B. kamar yang tenang atau tidak berisik, yang C. tempat tidur yang nyaman.
Sudah semua? Sudah, Bu. Baik, di sini siapa yang jawabannya lebih banyak yang A? Tidak ada. Ada, Bu. Yang jawabannya lebih banyak yang B? Bisa, Bu. 2 orang. Kemudian jawabannya banyak yang C? Saya. Ya, 1 orang. Baik, setelah Ibu simpulkan, gaya belajar kebanyakan di kelas ini yaitu gaya belajar auditori. Jadi kalian ini lebih suka gaya belajar dengan seperti diselingi menyanyi, mendengarkan musik, dan lain sebagainya, atau dengan suara-suara yang keras gitu. Baik, langsung saja kita mengulang materi yang sebelumnya kita pernah pelajari di minggu lalu. Ada yang masih ingat? Beriman kepada Allah, Rasulnya. Surat Al-Kafirun. Al-Kafirun. Masih ingat tepuk surat Al-Kafirun? Lupa, Bu. Ayo kita bersama-sama. Tepuk Al-Kafirun. Nama surat Al-Kafirun diturunkan di Mekah, termasuk Makkiyah. nomor surat 109. Nah, sebelum kita menginjak pada materi yang baru, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Karena ini siswanya terbatas, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok saja. Mbak Risma nanti bersama Mbak Aida Ya, yang sudah ke kamar mandi ya. ya. Terus Mbak Ijazi nanti bersama Mbak Fatnun. Mbak Fatnun sudah kemana? Ke kantin. Oh iya. Baik. Nanti Ibu akan menjelaskan materi. Nanti setelah Ibu menjelaskan materi, kalian Ibu beri soal. Nanti soalnya itu dikerjakan bersama dengan kelompoknya. Nah, setelah itu nanti Ibu beri soal lagi. Nah, tapi soal itu untuk individu. Nanti skornya skor di soal yang Ibu beri kelompok tadi digandeng dengan skor yang kerjakan individu. Jadi yang kerjakan individu nanti sebagai skor tambahan gitu ya. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan materi baru. Ada yang tahu materi baru hari ini apa? Nggak tahu, Bu. Kita akan belajar iman kepada hari akhir. Nah, kita akan belajar mengenal hari akhir, kemudian mengenal tanda-tanda hari akhir, lalu hikmah beriman kepada hari akhir. Apa itu, bom? Itu gambaran hari akhir seperti itu. Oh, takut kan, Bu? Takut saya, Bu. Nah, pengertian hari akhir, ada yang tahu apa itu pengertian hari akhir? Saya, Apa? Hari akhir adalah hari di mana runtuhnya seluruh alam semesta ini, Bu. Ya, betul. Jadi hari akhir itu adalah runtuhnya, ketika runtuhnya seluruh alam semesta ini dan sudah tidak ada lagi kehidupan di bumi ini. Semuanya itu binasa. Kemudian kita harus percaya adanya hari akhir ini. Hari akhir ini termasuk rukun iman yang keberapa? 6. Lima, Bu. Yang keenam itu apa? Iman kepada Qadar. Iman kepada hari akhir adalah rukun iman yang ke 5. Nah, hari akhir ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Hafal semua surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11? Hafal? Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق Allahul Alim. Baik, itu adalah surah Al-Qari'ah. Kemudian setelah kita mengetahui apa itu hari kiamat, kita juga harus mengenal tanda-tanda hari akhir. Nah, hari akhir ini dibagi menjadi dua. Ada yang tahu apa saja? Kiamat kubro dan kiamat sugro. Nah, betul. Nah, kiamat kubro ini kiamat yang seperti apa? Yang besar. Yang besar kayak Kayak apa? Kayak tsunami. dari akhir. Nah, kiamat kubro ini adalah kiamat yang sebenarnya, yaitu sudah tidak ada lagi kehidupan setelah kiamat kubro ini. Kalau kiamat kecil atau kiamat sugro, ada yang tahu seperti apa? Bencana, Ya, tsunami, gunung meletus. itu adalah tanda-tanda kiamat sugro. Kok bagus udah dengan Bu. Selanjutnya, nah ini adalah macam-macam tanda kiamat kubro. Nah, yang pertama, menjelang hari kiamat, Allah menurunkan kabut tipis sehingga seluruh muslimin mengalami kematian, sementara orang yang kafir masih hidup. Nah, pada hari kiamat nanti, menjelang hari kiamat, Allah itu turunkan kabut tipis. Nanti dari kabut itu semuanya orang yang beriman itu dimeninggalkan. Yang hidup hanya orang yang kafir. Demikian itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu tandanya munculnya Dajjal. Lalu munculnya Imam Mahdi di bumi. Kemudian selanjutnya turunnya Nabi Isa ke permukaan bumi. Kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Lalu munculnya Dabbar. Ada yang tahu Dabbar itu apa? Tahu Melata Bu. Ya betul, Dabbar ini adalah binatang melata yang keluarnya nanti ketika menjelang hari kiamat. Kemudian matahari terbit dari barat dan terbenam di timur. Nah, pada saat ini ketika matahari sudah terbit dari barat dan tenggelam di timur, pintu untuk taubat itu sudah ditutup. Jadi orang-orang yang hendak bertobat sudah tidak diterima lagi taubatnya. Kemudian yang terakhir yaitu terjadi gerhana matahari di timur, barat, dan di seluruh jazirah Arab bersamaan dengan munculnya api besar dari Yaman. Nah, setelah kita mengetahui tanda-tanda kiamat kubro, kita juga perlu mengetahui hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, hikmah kita beriman kepada hari akhir ini yaitu yang pertama, memperkuat keyakinan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Kemudian terdorong untuk taat beribadah kepada Allah, karena kita tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Tidak ada yang tahu kapan itu terjadinya kiamat, meskipun Rasulullah sendiri itu hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Jadi kita harus dituntut untuk selalu beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Kemudian terdorong untuk selalu minta ampunan kepada Allah. Kemudian yang keempat yaitu memanfaatkan hidup di dunia untuk senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela, supaya hisab kita nanti lebih banyak yang perbuatan baik. Kemudian yang terakhir, mengingatkan kita bahwa tujuan hidup yang sebenarnya bukan di dunia tetapi kehidupan di akhirat. Karena hidup di dunia ini cuma sementara, hidup yang kekal itu hanya di akhirat.
Sekarang supaya kita lebih paham tentang apa itu kiamat, mari kita nyanyi bersama-sama. Lagunya ini pakai lagu Ramadan Tiba. Sudah tahu semua? Sudah, Bu. Ayo kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Kiamat tiba, kiamat tiba, kiamat tiba, kiamat pasti tiba. Sudah banyak tandanya, sudah siapkah kita menghadap yang kuasa. Kiamat sumber kecil namanya, orang meninggal ada bencana. Kiamat kubro hancur semua, tak akan ada yang tersisa. Sudah bisa semua ya? Sudah, Bu. Nanti ini dihafalkan, kemudian minggu depan kita nyanyi bersama-sama lagi. Nah, sekarang setelah kalian mendengar penjelasan Ibu akan memberikan soal. Nanti kalian kerjakan bersama teman kelompok yang sudah Ibu bagi tadi. Baik, ini akan Ibu beri soal pada kalian. Ini dikerjakan bersama Mbak Eni. Ini dikerjakan bersama Mbak Fatul. Ibu kasih waktu selama 15 menit untuk mengerjakan. Nanti setelah itu ada tugas individu. Ini akhirnya cepat sayang. Bagi tugas ya, supaya semua merasakan mengerjakan tugasnya. Ini Mbak Fatunnya masih di kantin, Bu, sakit perut. Oh iya. Jadi garap dewe to En. Aku yo pengen. Sudah semua anak-anak? Sudah, Bu. Waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan. Baik, terima kasih. Sekarang Ibu akan koreksi dulu hasil kerja kalian. Sambil Ibu mengoreksi, kalian akan Ibu beri soal individu. Nanti soalnya ini nilainya akan diakumulasikan ke dalam nilai kelompok. Akan Ibu beri satu persatu soal. Untuk Mbak Fatin. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu selama 10 menit. Masih salah. Dikerjakan sendiri-sendiri ya, nggak boleh nyontek. Sudah, Bu. Sudah semua? Sudah. Silakan sekarang akan Ibu umumkan terlebih dahulu hasil dari pekerjaan kalian yang dikerjakan berkelompok tadi. Ibu umumkan. Bagi kelompoknya Mbak Risma, nilainya mendapat 85. Eri gimana dapat ini kemana? Kelompok A ya. Ya. Kelompok B, kelompoknya Mbak Hijazi dan Mbak Fatmun, dapat nilai 90. Yeay. Nah, sekarang pekerjaan kalian silakan ditukarkan kepada temannya, teman beda kelompok. Silakan
Kita koreksi bersama-sama. Satu soal bernilai 50. Oh, 25 tuh, Bu. Oh iya. Satu soal bernilai 25. Dibacakan. Salah satu tanda kiamat sughra atau kiamat kecil adalah yang A. Matahari terbit dari sebelah barat, yang B. Munculnya binatang gaib yang dapat berbicara, yang C. Lenyapnya Al-Quran, yang D. Banyaknya manusia yang menginginkan mati, yang E. Rusaknya Ka'bah. Jawabannya benar apa? D. Banyaknya manusia yang menginginkan mati. Dari kelompoknya Mbak Risma, Benar semua. betul semua. Ya. Berarti poinnya 25 ditambah 25 berapa? 50. Soal yang pertama, kelompok A mendapatkan poin 50. Kemudian kelompok B, Betul. betul semua, ada yang salah? Betul. Betul semua. Kelompok B nomor 1 mendapatkan poin 50. Kemudian kita lanjut pada soal yang nomor 2. Malaikat yang bertugas meniup sangkakala pada hari akhir adalah A. Jibril, B. Israfil, C. Israil, D. Mikail, E. Atid. Yang mana yang betul? B. Ya, betul. Dari kelompok A, Betul semua. betul semua, berarti nilainya 50. 50. Kelompok B, Betul semua. ada yang salah satu kayaknya tadi. Oh iya, Bu. Oh, nomor 3. Betul semua. Nilainya 50. Yeay. Lanjut pada nomor 3. Kematian setiap makhluk yang bernyawa dari kehidupan dunia yang fana dinamakan yang A. bencana, yang B. musibah, yang C. tanda-tanda kiamat, yang D. kiamat sughra, yang E. kiamat kubra. Yang mana yang betul? Bencana. Oh, bencana. Yang mana yang betul? Aku kayak lu jawabannya. Kiamat Sughra. Jawaban yang betul adalah yang D. kiamat sughra. Dari kelompok A, Salah. Terus kamu mesti dari kelompok A, Oh. salah satu atau Betul. semua? Betul semua. Betul. Betul semua, berarti nilainya 50. Dari kelompok B, Salah satu, Bu. salah satu berarti nilainya 25. Yang salah tidak dihitung nilai. Gak ada setengah, Bu. Tidak ada. Kemudian soal yang terakhir, pernyataan yang merupakan perilaku orang yang beriman kepada hari akhir adalah yang A. tidak merasa iri atas nikmat orang lain, yang B. dunia dan seluruh isinya merupakan tujuan akhir, yang C. tergiur oleh gemerlapnya dunia, yang D. cinta dunia harta secara berlebihan, yang E. bersikap pesimis dan putus asa. Jawaban yang benar adalah A. yang A. Jawaban yang benar adalah yang A. Dari kelompok A, apa ada yang salah? Benar. Benar semua, berarti nilainya 50. Dari kelompok B, Salah satu, Bu. salah satu, berarti nilainya 25. Nah, sekarang kita total jumlah akhirnya. Nanti yang paling banyak itu pemenangnya. 285, Bu. 285. Sekarang yang ini 240. 240. Yang paling banyak yang mana? Yang A. Yang A. Jadi Yeay. pemenangnya adalah kelompok A. Yeay, tepuk tangan. Nah, kelompok A maju ke depan. Yeay. Pemenangnya nanti dibagi berdua ya. Kasih, Bu. Beri tepuk tangan untuk kelompok A. Yang lain jangan berkecil hati. Nanti pertemuan selanjutnya akan Ibu adakan seperti ini lagi. Lebih semangat belajarnya. Silakan kembali kelompok. Ya, Bu. Nah, setelah kalian mengerjakan tugas-tugas dari Ibu, apa sudah paham semua mengenai beriman kepada hari akhir? Sudah, Bu. Nah, kita sebagai manusia harus selalu beribadah kepada Allah karena kita tidak tahu hari akhir itu datangnya kapan. Gitu. Nah, cukup sekian pelajaran pada siang hari ini.
Kita bertemu lagi minggu depan dengan materi yang baru. Tetap semangat, dijaga kesehatannya, jangan lupa belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibimbing doa atau menulis Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran saja. See you next time di semester Part selanjutnya.